Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita dapat panggilan di daerah Purimas, Surabaya. Pelanggan ini sebenarnya booking hari ini untuk servis berkala. Cuman kemarin ada kendala waktu dipakai ke daerah Mojokerto, Mojosari. Itu mobil tidak bisa jalan, mesin bisa hidup, dimasukin gigi 1, 2, 3, dan seterusnya bakal mundur, tidak bisa jalan, posisi mobil ditanjakan. Nah, kalau dari cerita pelanggannya, sebelum terjadian seperti itu, pernah melewati genangan air mungkin setengah ban. Ya, diagnosa saya kemarin sih sudah, saya kira adalah koplingnya yang bermasalah. Cuman saya kemarin ditugaskan untuk ke Mojosari, malam hari saya kendala tenaga dan waktu tidak bisa. Akhirnya sama pelanggannya diderek sendiri di rumah beliau. Dan sekarang kami eksekusi, ternyata sudah didiagnosa sama tim saya tadi pagi hari. Memang dari koplingnya yang sudah habis atau selip ya. Mungkin selipnya itu waktu di kondisi banjir itu, terus ketambahan keseringan setengah kopling waktu ditanjakan. Ini teman-teman lagi sudah dilakukan beberapa pembongkaran. Ini saya mohon maaf tidak menunjukkan tutorial lengkapnya karena ya mungkin tidak disarankan bagi teman-teman yang mau ganti sendiri karena resiko yang sangat besar dan juga berat, dan komponen yang dikerjakan sangat banyak. Kalau mau didetailkan agak susah kalau kopling, yang dibongkar komponennya agak banyak. Ya, harus melepas beberapa part yang dibongkar, meliputi drive shaft, terus master kopling bawah, terus knuckle, long terot, dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan seberapa parahnya habisnya kampas kopling ini. Mohon jangan di skip teman-teman ya, biar buat pengalaman. Oh ya, ini unitnya Mobilio RS, Mobil RS 2016, kilometernya 105. Rata-rata sih kopling sih tergantung pemakaian kita ya. Kalau kita pakai sendiri jarang setengah kopling ya bisa sampai 100.000, bahkan 150.000 juga ada yang pernah yang masih oke. Cuma kendalanya agak berat karena mataharinya atau matahari itu sudah mulai aus atau pernya sudah lemah. Nah, ini akan kami tunjukkan nanti setelah dibongkar. Ini tinggal ngelupas transmisi manual aja. Mungkin saya skip dulu. Ya teman-teman, ini transmisi manual sudah lepas dari mesinnya. Ini kondisi set platnya ya, dari matahari maupun kampasnya. Ini ada serbukan-serbukan dari kampas kopling. Ini kemungkinan sih pelanggannya pakai setengah kopling, akhirnya dia selip seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti habis ini kami buka, kami tunjukkan ke teman-teman. Jadi kalau sarannya sih kalau ditanjakan jangan sering setengah kopling ya teman-teman. Mending main handrem aja kalau macet ditanjakan. Takutnya akibatnya seperti ini. Kampasnya kalau sudah tipis akhirnya loss, nggak bisa jalan mobilnya. Ini di bodi transmisi manualnya. Ini serbukan-serbukan dari kampas remnya. Kampas kopling. Ya, seperti ini. Baunya juga sangat menyengat. Bau kampas kopling selip itu teman-teman. Kalau teman-teman lagi ditanjakan ada bau-bau sangit, ya dari kampas kopling ini yang selip ya. Ya, seperti ini. Oke, nanti kita tinggal nunggu kondisi kampas setelah dibuka ya. Saya shoot lagi, saya record lagi. Ini teman-teman, serbuk dari kampas kopling ya, banyak sekali ini selip. Ya, ini kami bersihkan dulu yang hitam-hitamnya ini, sisa-sisa dari kampas kopling yang selip. Jadi saya record lagi teman-teman. Ini teman-teman kondisi kampas koplingnya ya. Yang sisi dalam yang satu sisi sama matahari ini habis bis ya, gondol ini ya, sudah gondol habis bis. Yang sisi luarnya masih ada. Yang sisi di flywheel masih ada, tipis tapi kan.
Ya ini kondisi mataharinya juga seperti ini, gerus karena kena kelingnya ini ya, karena kena kelingnya dari kampas koplingnya ini yang sudah habis parah. Akhirnya ini kan gesek-gesek ya, nggak mau jalan akhirnya dia sudah habis parah. Ini biasanya tanda-tanda kalau kampas kopling mau habis itu kita injak pedal koplingnya itu berat ya teman-teman ya. Kalau sudah berat itu diagnosanya kampas koplingnya teman-teman sudah mulai habis. Jadi hati-hati waktu jalan di tanjakan, di jalan-jalan tanjakan diperhatikan karena selip akhirnya bisa habis seperti ini dan mobil tidak bisa jalan. Ini kondisi seal krukas besar. Ini biasanya kalau kami ganti kampas kopling ini kita ganti sekalian biar dia baru lagi tidak bocor. Takutnya habis ganti kampas kopling kita tidak ganti, ini kan sudah mulai keras lama, nanti bocor, gantinya harus turun kopling lagi nih teman-teman. Jadi satu pekerjaan sekalian diganti. Ini serbu-serbu kampas koplingnya ya. Ya teman-teman, ini sudah dibersihkan kondisi transmisi manualnya, rumahnya kopling sama rumahnya sifok. Terus habis ini kita pemasangan seal krukas besar yang baru, sama sudah dibersihkan juga dari sisi mesinnya yang habis kena serbukan dari kampas kopling yang selip atau habis. Ini kampas koplingnya ya, kampas kopling yang habis, dilihat teman-teman ya. Kita gantinya pakai FCC mereknya, Matahari juga FCC. Terus lakernya NSK. Ini sebenarnya sama aja sama yang beli di dealer. Cuma di dealer ya diganti boxnya aja, sama mungkin dikasih lisensi atau dikasih disortir ya, mungkin ya lebih disortir aja. Sebenarnya isinya sama. Ini kan yang habis tadi ya, yang habis tadi ini mereknya ada kedrikannya FCC ini ya, sama FCC ini. Ibaratnya sama seperti businya Honda, dalamnya NGK ya, kita beli aja NGK langsung, nggak usah beli yang di Honda. Kalau piring itu Honda biasanya rata-rata pakai NSK, kalau nggak NSK ya NTN. Sudah itu aja. Ini opsi pembeliannya, teman-teman bisa lakukan. Selisihnya lumayan, sekitar 500 ribuan teman-teman. Kita beli merek FCC sama beli di dealer. Ini teman-teman kondisi seal krukas besarnya. Jadi teman-teman kalau ada yang bocor di tengah-tengah sini, bawah sini ya, yang kelihatan dari kalter yang dikira dari seal kumis ini, seal kalter ini jarang bocor teman-teman. Yang sering bocor itu ya seal krukas besar ini. Kalau lemnya ini sama sealnya yang ini aman, jarang sekali bocor. Lagi untuk mobil-mobil baru, sekelas Mobilio, terus HRV, BRV itu jarang sekali bocor. Yang bocor ya seal ini ya. Jadi kita gantinya memang kita sarankan sekalian ganti kampas kopling. Tapi kalau mobilnya matic ya harus turun matic teman-teman. Itu yang agak susah, turun separuh engine ini. Ini kondisi mataharinya teman-teman ya. Ini yang lama belum diganti, yang sudah kegerus aus ini ya. Ini juga merek FCC. Ya, merek FCC ya. Jadi persamaannya teman-teman kalau mau diganti yang harga lebih murah ya langsung belikan FCC saja. Ini pasti dalamnya sama, cuman beda antara Mobilio yang model lampu gini sama Mobilio lampu yang tipis 2017 ke atas itu beda ya. Kodenya ini. Jadi kalau teman-teman beli dipastikan tahunnya. Tapi toko-toko sudah banyak yang tahu kok bedanya antara Mobilio yang lama sama yang facelift baru. Yang membedakan itu ini ya, katanya teman-teman di toko itu katanya lubang asnya ini yang beda antara yang facelift sama yang lama. Terus kalau bearing NSK ini yang lama ya teman-teman ya, yang ini baru belum saya buka segelan. Ini dia NSK ya. Oh ya, Honda itu kalau enggak NSK ya NTN biasanya kalau bearing. Rata-rata ya yang sering NSK ini. Kita belikan aja NSK ya, sama. Ini tips teman-teman, kalau teman-teman beli kampas kopling yang baru, dicoba ya ini maju mundurnya enak apa enggak. Kalau agak gerus ini dicek, kalau ada yang tidak pas atau susah masuknya kampas ke asnya ini, jadi kemungkinan di sininya ada yang sedikit
berkarat atau ada yang seperti apa ya, berubah bentuk. Tadi kita sedikit ngikir biasanya. Tapi kalau langsung dipasang enak, lanyah ya langsung dipasang aja. Nah ini agak susah, mungkin nanti kita lanyakan biar pemasangannya juga enak. Ya ini kita lanyakan sedikit di bagian asnya, ini ada yang sedikit berkarat, ini kita gosok atau sikat baja dulu. Ini juga pasti FCC kan ya, sesuai dengan box yang baru ya, FCC. Tipe pemasangan tidak terikot karena saya lagi belanja spare part. Ini dikerjakan sama Mas Dimas, Mas Kewe, dan Mas Piko. Ini sudah terpasang ya. Nanti mungkin waktu tes jalan hasilnya gimana, koplingnya akan saya record lagi ya. Ini banyak sekali yang dibongkar, jadi karena saya tidak dibongkar sendiri karena memang agak sedikit ribet. Mungkin nanti di mobil ini akan ada 2 konten lagi. Mohon disimak, mungkin nanti ada kuras minyak kopling ini caranya gimana, akan saya record secara detail, dan penggantian dari fan bell. Nanti akan 2 konten lagi di mobil ini ya, karena diizinkan oleh pelanggannya untuk direcord, jadi lebih tenang ya. Mungkin untuk ini kita tinggal perakitan dan nanti tes jalan. Ya teman-teman, ini sudah tes jalan di jalan paving untuk memastikan kaki-kakinya teman-teman ini pemasangannya bagus apa enggak, ada yang mungkin kurang torsi atau gimana. Ini sudah tidak ada bunyi, sudah aman. Ini di daerah Purimas ya, Purimas ikut Surabaya Timur Mer. Yang ini sudah oke, bisa jalan mobilnya ya, karena memang kampas koplingnya tadi ya yang bermasalah ya teman-teman ya. Ini kaki-kaki aman, maksudnya tidak ada masalah, cuman tadi karet support saja yang aus, agak ambles karet supportnya. Rasanya ya cuman sedikit, bantingannya sedikit aja beda, agak ada bunyi sedikit duduk-duduk dikit, tapi yang tidak terlalu mengganggu kalau karet support. Tapi bisa juga kemungkinan bisa makan dalam banyak kalau tidak diganti, karena teman-teman spuring itu kalau karet supportnya aus tidak bisa spuring, katanya hasilnya tidak bisa maksimal, tidak bisa ketemu 0 untuk chambernya. Ya mungkin teman-teman kalau punya mobil manual kilometer di atas 80.000, kalau bisa segera dicek kondisi kampas koplingnya. Kalau sudah mulai berat, itu sudah indikasi kampas koplingnya sudah mulai habis. Nah, rata-rata sih memang usia kampas kopling sih di atas 60 sampai 80. Tapi tergantung, kalau kita sendiri yang pakai, tidak ada orang lain, itu bisa lebih awet. Tapi kalau yang pakai banyak orang, beda kaki, itu kan cara pengendara juga beda. Yaitu kalau kita sering setengah kopling, akibatnya kampas kopling bisa cepat habis teman-teman. Apalagi setengah kopling di kondisi banjir, itu kopling akan cepat kegerus habis. Sementara mungkin sharing kali ini itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Semoga kita diberikan kemurahan rezeki, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, istirahat yang cukup. Itu aja. Terima kasih.